Kami, Panitiaan Zulhijjah, di tahun ini 1446 Hijriah, mengangkat satu tema di bulan Zulhijjah, yaitu merangkai taat menebar manfaat. Sepuluh hari terakhir bulan Ramadan itu jika dilihat dari waktu malamnya. Tapi sebaliknya, jika dilihat dari waktu siangnya, maka 10 hari terbaik di dunia adalah di bulan Zulhijjah. Mengikuti puasa selama 4 hari. Nah, di antara 4 hari tersebut ada satu hari puasa yang dimana paling utama, yaitu adalah puasa Arafah. Kurban di Madrasah Al-Fatih itu juga kita banyak memberikan hewan kurban kepada masyarakat. Ada RT-RT yang kita berikan, kemudian juga ada instansi, lembaga-lembaga, bahkan sampai polsek pun itu juga kami berikan hewan kurban. Tiga hari yang menjadi puncak perayaan Hari Raya umat Islam di seluruh dunia ini menjadi momen yang paling berkesan bagi banyak orang. Madrasah Al-Fatih pun tak ingin ketinggalan dalam mengikuti event setahun sekali ini. Beracun, estafet gitu. Kan produktif gitu kan. Program Tasyrik ini diadakan oleh Madrasah Al-Fatih semata-mata bukan hanya menjadi hari libur untuk para santri, tetapi sebagai ruang-ruang bagi mereka untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari di ruang-ruang kegiatan belajar mengajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji Untuk santri akhwat, kegiatan semarak program Tasyrik ini diadakan. Detik, menit, dan jam. Waktu perlahan beranjak tanpa permisi. Tanpa disadari, banyak hari-hari yang kita sudah lalui. Amalan-amalan yang kita rangkai, kebaikan-kebaikan yang kita tebar. Seperti lembar-lembar kisah yang kita tulis bersama. Di dalamnya ada niat yang dirajut dengan kesungguhan dan sajak-sajak doa yang diutarakan dengan saling mengingatkan dan menggenggam. Kita bukan hanya berjalan tanpa alasan, melainkan membawa misi menyemai nilai dalam setiap tapak kita dengan menyusuri jalannya. Inilah kisah kita di balik Gema Takbir Id 1446 Hijriah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita semua. Satu nikmat yang harus kita syukuri, yaitu kesempatan. Ya, itu adalah kesempatan yang sangat mulia. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita berada untuk bagaimana kita sebagai seorang muslim mengagungkan syiar-syiar Allah, terkhusus yaitu di bulan Zulhijjah. Kemudian
salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah teladan bagi kita dalam ketaatan dan juga kepedulian sosial. Baik, para guru yang kami muliakan, para santri yang kami cintai, dan para orang tua yang kami banggakan. Kami, kepanitiaan Zulhijjah, di tahun ini 1446 Hijriah mengangkat satu tema di bulan Zulhijjah, yaitu merangkai taat menebar manfaat. Tema itu kita bangun tentu bukan tanpa alasan. Kita ingin tema itu diangkat sebagai nafas perjalanan di bulan Zulhijjah, mulai dari tarhib bahkan sampai tasyrik. Baik, selanjutnya, tema itu kita angkat dengan berbagai alasan. Yang pertama, guru kita Ustadz Iwan Setiawan, Allahumma barik fi ulumih, telah menuliskan kurang lebih 200 halaman khusus untuk kita sebagai seorang muslim panduan, yaitu ketaatan, kalender ketaatan di bulan Zulhijjah, yang mana kita sebagai panitia mencoba untuk mengimplementasikan bagaimana landasan yang dituangkan dalam tulisan tersebut agar bisa maksimal di lapangan. Tentu kita sebagai panitia belum semaksimal itu, dan kita sebagai panitia masih banyak PR, dan insya Allah itu akan menjadi penyempurnaan di tahun-tahun berikutnya. Kemudian selanjutnya, di ibadah kurban, tentu kita mengingat satu kisah yang sangat mahal, yaitu Nabiullah Ibrahim dan anaknya Ismail. Nabiullah Ibrahim dan anaknya Ismail adalah sosok yang menjadi panutan, yaitu ketaatan totalitas. Ya, totalitas dalam ketaatan, yang mana kita sebagai seorang hamba, kita sebagai seorang muslim layak untuk mencontoh bagaimana Nabiullah Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi salam. Kemudian berkaitan dengan manfaat sosial, tentu kita tahu bahwa manfaat itu kita rasakan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita sebagai seorang muslim ketika merangkai ketaatan, maka sejatinya harus tumbuh kebermanfaatan. Ya, kami panitia membangun itu mulai dari program-program yang ada agar bagaimana kita bisa memberikan manfaat minimal untuk diri sendiri, kemudian untuk masyarakat sekitar, bahkan masyarakat secara luas. Kegiatan Semarak Zulhijjah merupakan kegiatan yang kami desain untuk memaksimalkan potensi hari-hari mulia di 10 hari bulan Zulhijjah. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada amalan yang istimewa daripada amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka dari itu kami para panitia menyusun rangkaian kegiatan dengan tema merangkai ketaatan di 10 hari bulan Zulhijjah. Kami mengawali kegiatan Semarak Zulhijjah dengan kegiatan tarhib, yang mana ini menjadi awal bagi kami melakukan kegiatan di bulan Zulhijjah ini sebagai langkah awal untuk mengilmui para santri agar para santri tidak hanya beramal, tapi juga mereka memiliki pemahaman landasan ilmu. Dari mulai mereka memahami tentang keistimewaan di bulan Zulhijjah.
Di malam pertama bulan Zulhijjah kita sudah diberikan kajian mengenai keutamaan bulan Zulhijjah beserta 10 hari awalnya bersama Ustadz Iwan Setiawan. Karena ternyata salah satu amalan yang dianjurkan dalam 10 hari ini adalah berpuasa, maka madrasah mengadakan 4 hari puasa bersama bagi seluruh santri yang di dalamnya sudah termasuk puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Diiringi puasa 4 hari itu, kita juga ada Tarhib Dzulhijjah bersama Ustadz Ardan dan Ustadz Iwan Setiawan, yang dimana kita juga dapat ilmu dari kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, yang dimana mereka harus mengorbankan diri mereka sendiri seperti Nabi Ibrahim harus mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam. Nah, hikmahnya adalah apapun yang kita sayangi, apapun yang kita miliki dari diri kita sendiri, itu ada kalanya kita harus berkorban untuk kehilangan. Nah, pada hari Arafah juga kita juga ada itiraf bersama Ustadz Herfi Gulam dan Kak Zikra angkatan 6, yang dimana pada itiraf tersebut kita mengobrol kepada Tuhan kita, pada Rabb semesta alam. Kita seperti berkholwat istilahnya mah, kayak pacaran itu. Nah, hikmah dari itiraf tersebut kita harus bisa membuang semua apa yang ada dalam diri kita untuk minta diampuni oleh Allah. Hikmah yang bisa kita ambil dari bulan Zulhijjah ini adalah kita harus bisa mengorbankan apapun yang kita miliki dan kita sayangi, dan kita harus bisa memasrahkan diri kita kepada Allah untuk dihapuskan dosa-dosa kita yang kita perbuat selama ini. Di rangkaian berikutnya adalah sedekah, yang mana sedekah ini kami lakukan dengan 2 cara, yaitu dengan sedekah harian. Yang kedua, sedekah lewat acara Livecon sedekah. Untuk sedekah harian, kami berikan amanah kepada para ketua sakan di setiap lantainya untuk mengumpulkan, kemudian diserahkan kepada panitia sedekah yang bertugas. Nah, untuk acara Livecon sedekah kami bagi menjadi 2 sesi. Di sesi yang pertama itu pada tanggal 3 Zulhijjah, dan sesi yang kedua pada tanggal 7 Zulhijjah. Pada sesi Livecon sedekah yang pertama kita dibersamai oleh guru kita, yaitu Ustadz Walid Ilham. Beliau sebagai pembuka untuk kegiatan Livecon sedekah agar memberikan landasan yang tepat kepada para santri dan memberikan motivasi agar santri tidak hanya gemar dalam bersedekah, tapi juga benar-benar para santri mendapatkan ruh terkait sedekah tersebut. Alhamdulillah, dari hasil sedekah yang dikumpulkan oleh santri mendapatkan sedekah sejumlah 77 juta rupiah dalam kurun waktu 7 hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Alhamdulillah. Dari hasil sedekah yang dikumpulkan oleh santri, kemudian dibelikan hewan kurban, yang mana hewan kurban ini akan dihadiahi untuk para asatid, untuk guru-guru favorit yang akan disebutkan oleh masing-masing dari setiap angkatan.
Alhamdulillah dari hasil sedekah tersebut kita bisa membeli 3 ekor sapi, sehingga terkumpul nama 21 asatid untuk menerima hadiah hewan kurban dari santri untuk guru. Wah, acara malam itu sih emang seru banget, di mana para santri ikhwan dan akhwat berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menyedekahkan harta terbaiknya untuk membelikan para guru-guru Al-Fatih hewan kurban. Dan acara LiveCon ini dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama itu di setiap sakan akan berlomba-lomba menyedekahkan hartanya. Dan di LiveCon pertama dimenangkan oleh Sakan Granada. Dan di LiveCon kedua dimenangkan oleh Sakan saya, Sakan Asfahan, dengan nominal kurang lebih 4 juta rupiah. Dan di sesi kedua, santri dibagi perangkatannya dari angkatan 11, 10, 9, 8, 7, dan 6. Ya mungkin di sesi kali ini kurang ada perlawanan dari angkatan lain, jadi jelas angkatan saya menang dengan nominal kurang lebih 8 juta rupiah. Sama dengan angkatannya, 8 juta, angkatan 8. Di sesi ketiga ini, santri diberikan waktu masing-masing untuk menyedekahkan sisa hartanya. Dan di sesi ketiga ini dimenangkan oleh Farhan Firdaus Rozan dengan nominal kurang lebih 5 juta rupiah. Dan total nominal yang kita dapat dari LiveCon ini kurang lebih 76 juta rupiah, cukup untuk membeli 3 sapi. Semangat kita para santri di LiveCon kemarin itu bisa dibilang sangat full power ya, karena pertama ini tuh diadain di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang kedua tuh karena hasil sedekah kita tuh dipakai untuk membeli hewan kurban yang nantinya tuh akan disembelih atas nama guru-guru kita. Kemudian yang berikutnya membahas perihal kurikulum kurban. Kurikulum kurban di Madrasah Al-Fatih tentunya kalau ingin membahas kurikulum sebetulnya tinggal berangkat dari alasan kenapa kurikulum itu dibuat. Sebetulnya kurikulum kurban dibuat alasannya adalah supaya ada struktur pembelajaran yang jelas, yang terarah. Kemudian yang kedua ada standar kualitas yang harus kita capai sehingga kegiatan kurban ini setiap tahunnya bisa diselenggarakan dengan lancar. Nah, kemudian sebetulnya kalau misalkan kita ingin membahas perihal kurban itu sendiri, sebetulnya sangat simpel. Tinggal disembelih, kemudian ada pengulitan, kemudian dicacah, kemudian dibagikan. Tapi setelah kita pelajari, justru banyak banget pembagian atau tugas-tugas yang harus kita siapkan. Yang mana itu butuh diskusi panjang, yang mana itu juga butuh kajian, dan itu juga butuh koordinasi kepada para ahli ilmu yang ada di Madrasah Al-Fatih. Contohnya, ternyata dari pembelajaran yang kita pelajari, sebetulnya kita juga butuh orang yang memiliki skill untuk mengasah. Itu. Maka kita adakan pembelajaran. Ada pelatihan. Dari semua program pelatihan itu, kita sebetulnya harapannya ada 3. Santri memiliki skill. Kalau misalkan kurban ini santri tidak memiliki skill, maka sudah pasti kurban setiap tahun yang diselenggarakan di Madrasah Al-Fatih ini pasti akan berantakan. Bayangkan 3 tahun terakhir kurban di Madrasah Al-Fatih itu angkanya sudah lebih dari 200 ekor. Itu baru membahas perihal domba, belum lagi sapi. Sapi itu sudah
3 tahun terakhir ini itu selalu di atas angka 4 ekor sapi. Maka kita tidak tahu untuk tahun depan kira-kira Allah akan berikan kejutan seperti apa. Cuman yang pasti anggaplah 200 ekor itu setiap tahun, maka tidak mungkin kegiatan kurban ini hanya diselenggarakan oleh beberapa orang saja. Maka semuanya harus terlibat. Maka semua orang, semua santri yang terlibat di kepanitiaan kurban ini itu wajib memiliki skill, wajib memiliki kemampuan yang standar, yang itu sudah kita diskusikan, yang sudah kita bentuk. Kemudian yang kedua, mereka juga butuh perlengkapan. Perlengkapan alhamdulillah kita punya banyak alat-alat yang insya Allah mumpuni. Bekerja sama dengan wali santri alhamdulillah disupport juga. Dan sekarang sudah menjadi harta wakaf. Bayangkan, kurban di tanah wakaf, bangunan wakaf, perlengkapan wakaf. Luar biasa. Kemudian yang terakhir, bekal yang kita harapkan dari kurikulum kurban ini adalah pengetahuan atau ilmu. Jadi kita berharap supaya kegiatan kurban di Madrasah Al-Fatih ini ketika santri menyentuh hewan kurban, ketika santri memberikan makan dan minum kepada hewan kurban, itu juga dibarengi dengan ilmu, dibarengi juga dengan ruh. Ada sentuhan yang itu juga banyak maknanya dari santri itu sendiri. Mereka juga bisa sambil berzikir, sambil mendoakan supaya si pahalanya ini itu betul-betul mengalir penuh kepada para mudhohinya. Ya, saya dari angkatan 7, saya dengan teman-teman saya kebagian untuk menjagal hewan kurban. Jadi sebelum kami menjagal hewan kurban itu ada pelatihannya. Dan pelatihannya itu dilatih oleh Ustadz Afif. Nah, di pelatihan itu tuh Ustadz Afif ngejelasin caranya kita menyembelih hewan kurban dengan baik dan benar. Terus kayak ngejatuhin hewan kurban sebelum disembelih itu biar si hewannya tuh nggak kerasa sakit gitu. Jadi pas latihannya itu benar-benar didatengin tuh kambingnya. Saya alhamdulillah kebagian praktek sebelum hari H. Jadi intinya dibuat tenang dulu tuh hewan kurbannya biar dia nggak merasa terintimidasi. Nah, setelah kita mendapatkan ilmu-ilmu, teori-teori yang telah diberikan oleh Ustadz Afif mengenai tentang penyembelihan hewan kurban. Nah, saatnya kita angkatan 7 untuk mempraktekkan semua teori itu di lapangan ini. Nah, di lapangan ini terbagi menjadi 2, yaitu ada penyembelihan eksternal dan penyembelihan internal. Penyembelihan internal tepat berada di samping Kosvin, dan penyembelihan eksternal tepat berada di samping pos satpam atau di samping Buddha. Nah, adapun dalam 2 kategori itu, eksternal maupun internal, santri yang menyembelih terbagi lagi menjadi 2 shift. Shift pertama dimulai tepat setelah sholat Idul Adha selesai hingga menjelang sholat Jumat. Kemudian shift kedua dimulai jam 2 siang hingga selesainya hewan kurban tersembelih. Halo. Pada hari Idul Adha lalu, kami santri Ikhwan Angkatan 8 mendapatkan 3 amanah, yaitu pengulitan hewan kurban, kemudian pencacahan daging, dan juga pengasahan bilah. Dan alhamdulillah saya dan beberapa teman saya mendapatkan kesempatan untuk belajar menguliti dan juga memisahkan bagian-bagian dari hewan kurban. Sebelumnya kami juga sempat mendapatkan pelatihan dari mentor kami, yaitu Ustadz Ferry dan juga Ustadz Afif, di mana kami diberikan gambaran, cara dan juga video tutorial bagaimana cara menguliti domba. Setelah proses pengulitan hewan kurban akan masuk ke tahap proses pencacahan, yang dimana hewan kurban akan dicacah seukuran kepalan tangan kita. Yang diberikan amanah untuk mencacah hewan kurban kali ini adalah Angkatan 8 yang dipandu oleh Kak Muhammad Zikra Gifari dari Angkatan 6.
Sebelum hari H, kita sudah mulai diberi kurikulum oleh pemateri-pemateri seperti Ustadz Afif dan Ustadz Ferry. Lalu kita juga sudah mulai di briefing oleh kakak pemandu kami, mulai dari cara mencacah, cara memisahkan tulang cara memisahkan tulang yang rumit, pengaralan pisau yang mana yang mencacah tulang dan yang mana yang untuk mencacah daging, lalu cara memakai pisau dengan baik dan benar. Saya dan beberapa teman saya mendapatkan bagian tim asah bilah. Ya. Nah, awalnya saya kayak pikir apa sih asah bilah? Cuman asah-asah doang, yang penting tajam kan ya. Nah, di situ saya baru diajarin tuh sejak di hari min 5. Saya diajarin sama Pak Syari kalau asah tuh gak cuman sekadar tajam. Jadi gimana harus bikin pisau yang tajam itu gak bakal menyakitin hewan gitu. Kayak bayangin kayak udah ngebelek cuman saking tajamnya nggak kerasa sakit buat hewan kurbannya. Nah di situ saya baru kayak wah ternyata nggak seremeh itu asabillah. Di acara kurbannya juga, karena kebetulan tim saya, tim Caca Bilah itu nggak banyak orangnya ya, nggak sebanyak tim Caca, nggak sebanyak tim pengulitan. Saya rasa tuh beratnya kayak, wah semua pisau yang dipakai di hari itu kita semua yang asah, karena sepanjang acara kurban pisau tuh nggak boleh dalam keadaan tumpul. Nah, jadi baru terasa berat banget itu. Dan di kurban tahun ini saya dan teman-teman saya angkatan 9 mendapatkan amanah untuk menjaga kandang hewan-hewan kurban. Dan di kandang itu terbagi menjadi 2. Ada eksternal dan internal. Dan saya mendapatkan amanah di internal. Di internal itu terletak di samping sakan kospin. Letaknya di lapangan sintetis. Saya tuh dan rekan-rekan di internal tuh alhamdulillah sih cukup baik lah kerjanya. Kenalkan, saya dari angkatan 10 atau kelas 2. Saya dan teman-teman saya di Idul Adha kemarin bagian mendapatkan tugas di penimbangan dan distribusi internal. Kalau dibilang ribet, ya ada pasti ribet. Karena penimbangan yang seharusnya kita mulai di jam 9 pagi itu baru kita mulai di jam 2 siang habis Jumatan. Sebenarnya sih karena banyaknya domba yang harus dicacah dan dikulitin. Dan karena penimbangannya terlambat, otomatis distribusi internal pun juga jadi terlambat. Tapi di situ kami juga belajar buat menghandle orang-orang yang lebih tua dari kami, guru-guru dan karyawan Madrasah Al-Fatih. Ya, tapi kami juga harus bersabar ya buat orang-orang yang nggak ngambil jatahnya, padahal udah dipisahin. Tapi apapun yang terjadi, kami angkatan 10 senang bisa berpartisipasi dalam Idul Adha tahun 1446 Hijriah kali ini. Ya, saya dan teman-teman saya di kurban tahun ini dari angkatan 11 mendapatkan tugas yaitu bersih-bersih. Nah, walaupun kami dari angkatan 11 ini baru pertama kali mengikuti event Idul Adha, tapi kami sudah diberi tugas oleh para panitia Idul Adha. Nah, bersih-bersih itu terbagi menjadi 2 waktu. Pertama, membersihkan di awal sebelum acara seperti persiapan, dan membersihkan di akhir setelah acara seperti membersihkan sisa kambingnya. Nah, di situ saya juga mendapatkan tugas yaitu membersihkan di sekitar sintetis. Nah, di situ saya bersama teman-teman saya membersihkan sisa makan-makan, bakar-bakar, membersihkan sisa kotoran kambing, membersihkan sisa lomba. Nah, walaupun di situ sebenarnya saya juga capek, lelah, bau kotor-kotoran, cuma bantuin abang kelas doang.
Tapi saya juga ikut senang karena mendapatkan pengalaman baru di sini. Oke, kurban di Madrasah Al-Fatih itu juga kita banyak memberikan hewan kurban kepada masyarakat. Ada RT-RT yang kita berikan, kemudian juga ada instansi, lembaga-lembaga, bahkan sampai polsek pun itu juga kami berikan hewan kurban. Jika kita totalkan, itu kurang lebih ada 50 titik yang kita berikan hewan kurban. Kemudian jika kita totalkan hewan kurbannya kurang lebih ada 100 hewan kurban yang kita berikan kepada masyarakat. Itu mulai dari RT-RT, mulai dari RT 1 sampai RT terakhir yang ada di RW kita, itu semuanya kita distribusikan. Kemudian juga ada pihak lembaga-lembaga dari berbagai pesantren yang ada di sekitar Situ Daun itu juga kita berikan. Bahkan yang paling membuat kami menjadi lebih bahagia juga di kegiatan kurban tahun ini adalah kita juga bisa memberikan hewan kurban kepada pihak MUI. Kurikulum masak-masak itu terkhusus untuk santri akhwat. Adapun santri ikhwan, ia yang berjuang di lapangan dengan hewan-hewan kurban. Dimulai dari kelas 2 hingga kelas 7, itu yang akan menempuh kurikulum Idul Adha, masak-masak. Adapun kelas 1, itu mereka hanya untuk menonton. Ada 3 tema besar di kurikulum masak-masak ini untuk akhwat. Itu yang pertama ada kebersihan dan distribusi. Dan yang kedua itu ada sate. Dan yang ketiga itu ada sop. Untuk kebersihan dan distribusi, itu dibagi lagi menjadi beberapa cabang. Untuk kebersihan sendiri, itu ada pembagian gelar, yaitu tim yang menyediakan peralatan, dan ada tim gulung, yaitu tim untuk membereskan semua peralatan. Kemudian ada tim kebersihan itu sendiri, kemudian ada tim nyuci, kemudian ada tim hitung, ini termasuk ke tim distribusi, ada tim hitung, kemudian ada tim antar. Itu tema pertama, di tema kebersihan dan distribusi. Kemudian selanjutnya ke tema sate, itu kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada cincang, yang kedua itu ada penusukan, dan yang ketiga ada pembakaran. Lanjut kemudian ke tema sop. Tema sop ini akan langsung di-coaching oleh ustazah-ustazah. Ya akhirnya saya sendiri pun tidak tahu pembagiannya seperti apa, karena memang tema sop ini langsung di-coaching sama Uma. Untuk tema kebersihan dan distribusi tadi, itu jatuh kepada kelas 2 akhwat. Sedangkan untuk kelas 3 itu jatuh pada bagian cincang, kelas 4 dan kelas 5 itu jatuh pada bagian penusukan. Sedangkan kelas 6 itu jatuh pada bagian pembakaran. Sedangkan kelas 7 atau angkatan 6 tahun ini itu jatuh pada sop. Dan sebagian dari mereka untuk kelas 7 ini sebagian mereka diambil untuk menjadi PJ di beberapa bagian. Karena memang kelas 7 ini kalau misalkan yang ikhwan itu secara umum bahwa mereka udah masuk ke bagian kemanitiaan, yang artinya akhwat pun harusnya sama gitu. Akhirnya untuk kelas 7 ini kami bagi 2, ada yang fokus untuk membuat sop dan ada yang fokus untuk menjadi PJ di beberapa bagian tadi.
Ini adalah pengalaman pertama aku buat ngikutin acara Idul Adha di Madrasah Al-Fatih. Biasanya aku ngerayainnya bersama keluarga, tapi saat ini aku ngerayainnya bersama teman-teman di Madrasah Al-Fatih. Kalau di rumah, aku bisa menyantap makanan tanpa harus bekerja, tapi di sini aku mendapatkan suatu pekerjaan. Pekerjaan itu bisa disebut dengan antar bakar. Pekerjaan aku dimulai dari jam 2 siang hingga selesai. Oh iya, maksud dari pekerjaan antar bakar itu adalah mengambil daging yang sudah dicincang, lalu memberikannya ke tempat penusukan sate. Setelah itu mengambil daging yang sudah ditusuk menjadi sate, terus memberikannya ke tempat pembakaran sate. Menurut aku, pekerjaan ini seru banget. Tapi harus sabar banget buat ngadepin kakak-kakak yang gak mau nerima cincangan daging yang harus mereka tusuk. Karena dagingnya numpuk banget di tempat penusukan sate. Tapi untungnya akhirnya kakak-kakak itu saling mengalah buat nerima daging yang harus mereka tusuk. Walau lelah, tapi tetap seru banget loh. Jadi beginilah pengalaman pertama aku buat ngikutin acara di Idul Adha di Madrasah Al-Fatih. Jujur, tahun ini pertama kali aku ngerayain Idul Adha di MAF. Yang biasanya aku ngerayain Idul Adha di rumah bareng keluarga, tahun ini aku mendapatkan suasana baru, yaitu Idul Adha bersama teman-teman dan ustazah. Suasananya seru banget. Yang biasanya di rumah kita tinggal sholat id terus makan, di sini kita ikut dalam proses masaknya. Semuanya kebagian tugas. Ada yang bikin sop, potong daging, bakar sate, dan aku kebagian cuci piring. Kelompok cuci piring itu terdiri dari 16 orang, dan kita terbagi menjadi 2 shift. Ada shift pagi sama shift siang. Dan aku ikut shift dua-duanya. Kita cuci piring itu dari pagi jam 9 sampai malam jam setengah 8. Dan yang kita cuci itu banyak, tapi menurut aku walaupun yang kita cuci itu banyak, tetap seru karena kita ngelakuin itu bareng-bareng. Dan menurut aku ini menjadi pengalaman seru Idul Adha pertamaku di MAF. Jadi di Idul Adha kali ini, Angkatan 9 dapat tugas buat nyincang daging pagi-pagi di sesi 1. Sesi 1 tuh mulai sekitar jam 9 pagi. Ini tuh asik banget, aku suka banget bagian motongin daging karena rasanya tuh kayak satisfying banget gitu. Walaupun ada beberapa daging yang emang susah banget buat dipotong. Tapi waktu udah agak siangan kita udah pada mulai capek karena pisaunya udah pada tumpul. Walaupun gitu kita tetap lanjut motongin daging sampai sesi 1 selesai. Sesi 1 tuh selesai sekitar jam 12 siang waktu Ikhwan pada sholat Jumat. Kalau ditanya capek atau enggak, ini tuh capek banget sih. Karena apalagi tangan aku sampai lecet waktu motongin daging. Idul Adha kali ini asik banget. Aku suka banget bagian motong kambing walaupun endingnya bau kambing. Di sini tim Caca kebagi jadi 2. Ada tim kambing dan juga tim sapi. Nah, di sini aku kebagian masuk 3 tim kambing. Aku pikir tim kambing bakal selesai duluan daripada tim sapi. Tapi ternyata setiap stok daging kambing udah mau habis kita cacah, kita selalu dapat transferan daging lagi dari Ikhwan. 1 ember, 2 ember, sampai 3 ember full. Akhirnya di situ tim sapi selesai duluan tuh. Dan ngeliat daging tim kambing masih numpuk banget. Di situ akhirnya banyak dari tim sapi yang ikut turun tangan buat bantuin tim kambing sampai selesai. Sebenarnya sama aja sih rasanya nyaca tahun ini sama tahun kemarin, kayak mirip-mirip gitu. Sama-sama bikin capek, sama-sama bikin bau. Tapi karena kita ngelakuinnya bareng-bareng, vibes-nya jadi kayak lebih asik gitu. Apalagi bareng angkatan aku, return night. Terus sambil ngisi kekosongan kita sambil nyincang itu, kita isi dengan yel-yel bareng, takbiran bareng, dan gak lupa juga kita zikir petang bersama-sama. Dan yang bikin kita tambah semangat lagi, kita dapat es krim dari konsum. Pokoknya cincang daging tahun ini lebih bermakna banget deh. Soalnya kita ngelakuinnya bareng-bareng. Idul Adha tahun kedua aku di MAF kali ini tuh lebih seru daripada tahun kemarin. Di Idul Adha kali ini juga aku sama teman-teman angkatan 10 dapat bagian nusuk-nusuk daging. Ada yang sapi, ada yang kambing. Kebetulan aku dapat bagian nusuk daging kambing. Lumayan kesal sih soalnya daging kambing lebih susah ditusuk. Tapi nggak apa-apa biar nambah pengalaman baru juga.
waktu aku nusuk-nusuk juga sambil ngobrol, bercanda, takbiran, sama zikir petang juga. Jadi nggak kerasa capeknya, pegelnya. Pokoknya aku sama teman-teman bawa enjoy aja. Kita juga bagi-bagi tugas kalau ada konsumsi. Ada yang ambil es krim, minuman, atau konsumsi lainnya. Intinya walaupun kita sambil sibuk kerja, kita bisa ngerasain semua konsumsi yang ada. Aku sama teman-teman dapat bagian shift kedua. Mulainya itu siang, waktunya itu siang dari jam 1:30 sampai selesai. Tapi kita nggak tahu selesainya kapan. Aku sama teman-teman baru selesai nusuk itu sekitar jam 4 sore. Dan berhasil ngedapetin kurang lebih 5.000 tusuk sate dari semua tim shift 2. Alhamdulillah kami dari angkatan 6 kemarin kebagian di Idul Adha kali ini kita kebagian masak sop buat asatid dan asatidah sekitar kurang lebih 70 kilo. Di sini kita dibagi jadi 4 kelompok, ada bagian motong daging, masak, bikin kuah, dan penyajian. Tapi kita di lapangan bener-bener gak sesuai sama job yang udah dibagiin. Jadi kita ada kerjaan apa, kita biar langsung kerjain job itu gitu. Qadarullah kemarin ada sedikit kendala, lamanya pengantaran daging dari tim Ihwan. Jadi dari kloter 1 pengantaran daging sampai ke kloter selanjutnya bisa nunggu sekitar setengah sampai 1 jam bahkan lebih. Tapi alhamdulillah kemarin angkatan 6 bisa mengkondisikannya dengan baik. Kita start masak mulai sekitar habis sholat id, habis itu kita makan pagi, habis itu kita langsung mulai. Setelah daging dipotong-potong dan dicuci, tim masak kami bagi 2, memasak kuah dan mempresto daging. Alhamdulillah, masak selesai di ba'da maghrib. Kemudian tim penyaji makanan segera menyiapkan makanan untuk asatiz dan asatizah. Alhamdulillah ba'da isya, asatiz dan asatizah bisa mulai memakan dan acara selesai di jam 10 malam. Alhamdulillah sop daging buatan kita enak. Dagingnya empuk dan rasanya gurih. Tiga hari yang menjadi puncak perayaan Hari Raya umat Islam di seluruh dunia ini menjadi momen yang paling berkesan bagi banyak orang. Madrasah Al-Fatih pun tak ingin ketinggalan dalam mengikuti event setahun sekali ini. Setelah 10 hari, hari-hari kita diwarnai dengan ketaatan. Hari Tasyrik datang sebagai ladang untuk kita menebar manfaat, berbagi kebahagiaan, dan juga berbagi kesenangan kepada sesama. 10 hari kewajiban kita kepada Sang Rob telah kita jalankan dengan baik. Oleh karena itu di hari Tasyrik ini kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, yaitu dengan cara kita bersosial kepada sesama dan juga saling menebar kebahagiaan. Karena seorang muslim itu bukan dia yang sholat malam terus-menerus, bukan dia yang sholat 5 waktunya tidak pernah bolong, bukan dia yang puasa tanpa terhenti sedikit pun, tapi dia yang kepada Rob dan juga kepada sesamanya bisa menselaraskan rasa, bisa menselaraskan hubungan. Program Tasyrik ini diadakan oleh Madrasah Al-Fatih semata-mata bukan hanya menjadi hari libur untuk para santri, tetapi
sebagai ruang-ruang bagi mereka untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari di ruang-ruang kegiatan belajar mengajar. Program Tasyrik ini kami beri nama Tasyrik Fest dengan mengusung tema kekeluargaan. Karena di hari raya ini para santri mereka tidak bisa berkumpul dengan para keluarganya. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa hari raya itu dirayakan oleh banyak orang dengan bersama keluarganya. Karena mereka tidak bisa merayakan bersama dengan para keluarganya, para santri di sini merayakannya dengan para asatid. Jadi mereka berkolaborasi bersama untuk menciptakan momen kekeluargaan tersebut. Dengan mengusung tema kekeluargaan, kami para panitia mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Seperti di Ikhwan, kami mengadakan kegiatan yaitu fun football, yaitu kegiatan bermain bola antara santri dan ustadz-ustadz pengabdian, ustadz-ustadz yayasan, ustadz-ustadz halakoh. Dan juga kita mengadakan sate bersama. Sedangkan di Akhwat, mereka ada kegiatan yaitu open house. Open house itu adalah sarana bagi para santri untuk mengeratkan hubungan silaturahmi mereka dari angkatan 6 hingga angkatan 11. Dan juga mereka memiliki kegiatan yaitu quality time. Quality time ini adalah waktu atau momen di mana para ustazah dan para santri saling membuat momen-momen bersama, membuat kegiatan-kegiatan bersama. Harapannya dengan diadakannya program Tasyrik ini, para santri bisa saling mengeratkan chemistry mereka, dan ini semoga bisa menjadi langkah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tasyrik tahun ini seru banget. Aku mau ceritain ya, 3 hari tasyrik di sini kita ngapain aja. Hari pertama kita dikasih waktu buat jalan-jalan, buat ngabisin waktu bareng teman-teman halakoh kita, teman-teman sangan kita, bareng ustazah-ustazah kita juga. Nah, malamnya seperti yang kita semua tahu, kita ada di pembukaan acara Tasyrik Fest 2025. Itu asik banget, apalagi ada dramanya, itu yang bikin makin asik pokoknya. Terus lanjut di hari kedua, kita pagi-pagi udah berkumpul buat game pertama di Tasyrik tahun ini, yaitu zona eliminasi. Yang dimana tiba-tiba di tengah-tengah game itu teman-teman aku, Return Night, ada beberapa yang dipanggil dan ditarik buat bikin sate lagi di Hijaz. Mereka bikin sate sampai malam. Tapi nggak apa-apa, karena kita saling support, di game pertama itu kita udah menang, angkatan aku menang deh. Nah, sore-sorenya kita ada game lagi, yaitu fashion show, yang dimana itu kita per angkatan dan dibagi per kategori-kategori. Temen aku yang maju ada Naya sama Silma. Terus malam-malam kita ada drama, itu aku yang main. Nah, lanjut di hari ketiga atau hari terakhir. Pagi-pagi kita senam seperti biasa. Nah, siangan dikit kita ada acara namanya open house. Yang dimana kita sebagai tuan rumah dan adik-adik kelas kita sebagai bintang tamu. Bukan bintang tamu, maksudnya mereka yang bertamu ke kamar kita. Itu adalah salah satu acara paling favorit di acara Tasyrik tahun ini. Nah, sore-sore kita udah ada di acara terakhir, di game terakhir di Tasyrik tahun ini, yaitu Cerdas Cermat. Udah deh, malam-malam seperti yang kita semua tahu,
kita menghadiri acara penutupan Tasyrik Fest 2025 yang sangat meriah. Dengan segala nominasi-nominasi, dengan segala kategori-kategori pemenang yang super duper asik. Pokoknya 5 jempol buat Tasyrik tahun ini. Ya, di Tasyrik kali ini alhamdulillah dari tim panitia menyiapkan lomba-lomba namanya Tasyrik Fest. Dimulai dari setelah kurban, tepatnya pada hari Sabtu, malamnya pembukaan seremonial oleh Ketua Panitia Tasyrik, Ustadz Alan. Kemudian dilanjutkan dengan drama. Alhamdulillahnya saya main drama nih sama teman-teman saya. Terus dilanjutkan dengan besok paginya pada hari Ahad bermain bola di luar lawan asatiz dan karyawan. Tapi qadarullah karyawan nggak bisa. Ya, akhir skor dari asatiz lawan santri berakhir 2-0, santri kalah. Ya, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah seru. Dilanjutkan dengan siang istirahat. Dan sorenya ada lomba lagi, lomba bola beracun. Nah, di situ diadu perangkatan, sistemnya turnamen gitu. Nah, mainnya tuh kayak lempar, terus ntar yang kena keluar. Lomba ini dimenangkan oleh Angkatan 10. Ya, keren banget Angkatan 10. Oke. Jadi di malam Senin ada 3 acara. Lomba tarik tambang, adu sprint, dan nyate bareng. Saya dan teman-teman saya di Angkatan 9 mengikuti lomba tarik tambang dan alhamdulillah menang menjadi juara 1. Kemudian dilanjut dengan acara sprint. Setelah acara sprint kita nyate bareng semua santri. Kemudian di hari Seninnya di sore hari ada lomba penutup di hari Tasyrik, yaitu lomba estafet. Kemudian di malam harinya ada penutupan dan pembagian hadiah untuk juara setiap lombanya. Saya mewakili manajemen Madrasah Al-Fatih ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh panitia yang merencanakan agenda Zulhijjah sampai Idul Adha atas segala keringat dan daya upaya semuanya. Semoga Allah balas antum semua dengan sebaik-baik balasan. Kemudian untuk para santri juga saya ucapkan terima kasih karena menjalani semua kegiatan dengan penuh semangat, dengan penuh kebahagiaan ketika menjalani rangkaian tersebut. Dan terima kasih saya juga untuk para orang tua yang membantu kami di sini dengan segala macam support dan dukungan. Kemudian harapan saya untuk Zulhijjah kita ke depan adalah tentu Zulhijjah kali ini menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa demi terselenggaranya acara Zulhijjah yang lebih baik di tahun ke depannya. Mungkin itu. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon pamit undur diri. Makna-makna yang sudah sudi, mampir, dan tinggal kini harus menjelma menjadi langkah yang nyata dan jauh dari kata sekedar selesai. Ia berhak menjadi bagian dari kita, menyatu dalam hari-hari yang dilewati dan proses-proses yang membersamai, berharap mewujudkan biah hasanah di tanah ini. Semoga kelak tanah ini ditumbuhi pribadi-pribadi yang terus mentadaburi setiap syariat-syariat indah dan hikmahnya dengan memupuk kesadaran dan aksi dan menjadi buah jiwa yang terus memperbaiki. Media ini sebenarnya sih menjadi peran penting di Zulhijjah kali ini. Karena aneh pribadi benar-benar merasakan
sesuatu yang belum pernah Anda rasakan. Membawa hal baru. Betul. Karena di Zulhijjah sebelumnya kayak ya udah gitu. Kayak rasanya lewat aja gitu. Mungkin kali ini perannya sangat benar-benar mengabadikan momen penting. Betul, betul. Terlebih memberikan tema terkait Zulhijjah itu sendiri yang menurut Ane ketika nonton series episode 1, ketika mungkin nanti nih video ini ya kan, atau nanti episode 2 yang kayak kok akhirnya sadar gitu, Zulhijjah sebelumnya tuh kayak ya terlewat aja gitu. Alhamdulillah gitu. Ane dari tim Media Maf sendiri kayak sangat bersyukur bertemu Rosik sebagai sutradara baru dan teman-teman yang terkait sama proyek ini. Gitu sih Sik, jadi kayak mantap lah. Gue bersyukur ada Rosik sebagai tim Media Maf. Gitu sih Sik. Yang akhirnya setelah itu selain tadi ya dibalik media itu sendiri, sebenarnya tema Zulhijjah kali ini benar-benar sangat kuat lah. Temanya adalah merangkai taat, menebar manfaat. Betul. Yang kayak jika diulik tuh emang wah betul. Bagus. Benar-benar. Jadi bukan ketika kita sebagai media sendiri gitu melihat itu tuh menjadi sebuah konten yang nggak hanya sebuah konten gitu. Iya. Kan atau kita buat yang kayak biasa aja nggak gitu. Kita buat hal-hal yang mungkin baru. Gitu. Nah, kedepannya dari tim Media Maf sendiri mungkin di tahun baru kita bakal memberikan hal baru juga sih. Nah, bertepatan dengan tahun ajaran baru juga. Iya benar. Gitu. Jadi kita bakal memberikan sesuatu yang mungkin baru juga gitu di Media Maf itu sendiri, atau bahkan mungkin di Al-Fatih mungkin gitu ya. Ya kan kita lihat nanti proyeknya seperti apa atau apa itu yang bakal diluncurkan oleh tim Media Maf sendiri itu. Nanti tunggu aja. Iya. Entah itu dalam bentuk proyek film atau proyek dokumenter yang lain. Kita lihat nanti. Iya. Kita lihat nanti. Harapannya sih dengan karya-karya yang kita buat baru, harapannya bisa memberikan banyak manfaat dan dampak yang baik juga gitu. Seperti Zulhijjah kali ini. Iya. Itu sih harapan besarnya dari tim Media Maf. Iya. Jadi di tahun ajaran yang baru kita juga membawa wajah baru juga bagi Media Maf sendiri. Betul, dan membawa wajah baru buat madrasah juga. Iya. Itu yang paling penting. Itu sih paling gitu sih. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga terima kasih.